Wah, untuk Kak Herman ya, pertanyaannya ya ini Kak kayaknya kalau belum gabung baiknya Kakak nonton pertemuan yang link ya yang bagian pertama itu sudah saya bagikan di sana bagaimana penentuan diagnosa, tindakan utama. Nanti Kak tinggal lihat di sana saja. Ya, nanti saya akan up linknya. Kalau tidak salah itu linknya itu sudah saya bagikan ya di grup ya di pertemuan pertama. Maaf di pertemuan kedua kayaknya. Di pertemuan kedua. Yang link pertemuan kedua, ketiga dan keempat itu kayaknya yang keempat. Kak bisa lihat di sana ya. Bagaimana kita bisa melihat diagnosa utama, diagnosa yang paling tepat, tindakan utama, tindakan yang paling tepat. Nah, di situ saya sudah jabarkan sesingkat-singkatnya. Oke, kita lanjut lagi ya dengan materi yang berikut, yaitu terkait dengan keperawatan gerontik. Nah, ini kita langsung masuk saja dengan latihan soal seperti yang materi sebelumnya. Oke, soal yang pertama. Nah, silakan ya teman-teman. Oke, soal yang pertama. Pada saat kunjungan rumah, seorang laki-laki berusia 62 tahun tinggal bersama keluarga di rumahnya. Mengeluh pusing, telinga berdengung, penglihatan kabur, rasa tengkuk berat. Nah, hasil pengkajian genogram didapatkan data kedua orang itu meninggal karena serangan stroke. Apakah pemeriksaan fisik yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Ya, otomatis kalau sudah kita lihat berarti curiga ini tekanan darah naik ya, maka yang dicek adalah tekanan darah, mengukur tekanan darah, rasa tengkuknya berat, telinga berdengung, penglihatan kabur, pusing, orang tua meninggal karena serangan stroke, maka pemeriksaan fisik yang paling tepat yang bisa kita lakukan adalah mengukur tekanan darah. Nah, mudah saja. Lanjut lagi, soal nomor 2. Kita lihat ya, data-data apa yang paling menonjol dari soal. Oke, mari kita bahas ya. Seorang laki-laki berusia 75 tahun tinggal di Panti Werda. Sejak 4 hari lalu mengeluh mual dan muntah. Menghabiskan makan hanya seperempat porsi. Ya, klien terbaring lemah di tempat tidur. Aktivitas dan rutinitasnya lainnya tidak bisa dilakukan oleh klien. Apakah data yang harus dikaji lebih lanjut pada kasus itu? Apakah coping individu, kemampuan mobilisasi, aktivitas kegiatan sehari-hari, jenis atau pola makan, atau pola istirahat? Ya, kita eliminasi dulu ya, yang ini tidak ada tentunya, data tidak menonjol, apalagi pola istirahat juga tidak disebutkan. Ya, sekarang tinggal mobilisasi, aktivitas kegiatan sehari-hari, atau jenis dan pola makan. Nah, kalau kita lihat di soal ada data yang paling menonjol, yaitu data makan hanya seperempat porsi. Nah, kalau sudah data terkait dengan seperempat porsi atau penurunan berat badan lebih dari 10%, nah itu teman-teman harus pilih yang jenis dan pola makanannya. Nah, itu data yang harus dikaji lebih lanjut. Kenapa sampai dia hanya makan seperempat porsi saja? Nah, dari makannya yang seperempat porsi, apakah karena dia mual dan muntah dengan makanan? Ya, bisa juga karena dia makan seperempat porsi, makanya dia kelemah hanya di atas tempat tidur. Jadi data yang perlu dikaji lebih lanjut karena data yang paling menonjol adalah makan hanya seperempat porsi. Ya, maka yang harus dikaji adalah yang jenis dan pola makan sehari-hari. Nah, seperti itu. Kalau aktivitas dan kegiatan sehari-hari, aktivitas dan rutinitas lainnya tidak bisa dilakukan oleh klien, ya karena apa? Karena dia lemah. Karena data yang berikutnya lebih menonjol, makannya hanya sedikit, seperempat porsi. Bagaimana dia mau bisa aktivitas, tapi makannya cuma sedikit, terus hanya lemah di atas tempat tidur. Nah, jadi harus kita lihat jenis dan pola makannya itu seperti apa. Oke, sudah jelas ya? Lanjut lagi. Oke, Betteners ingin memberikan informasi bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang mau belajar terkait dengan P3K maupun terkait dengan SKB, teman-teman bisa join bimbel dari Betteners. Untuk fasilitasnya, teman-teman bisa mendapatkan 3 fasilitas. Yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan akses materi belajar. Kemudian teman-teman bisa join grup belajar private. Kemudian teman-teman bisa juga ikuti belajar private via Zoom. Dan apabila teman-teman berhalangan hadir, teman-teman bisa mengikuti rekaman kelas Zoom yang nanti admin siapkan. Untuk teman-teman yang ingin join di bimbel Betteners yang P3K, teman-teman bisa mendapatkan yang pertama, akses materi terupdate via Google Drive. Kemudian teman-teman bisa ikut
untuk 12 kali pertemuan live via Zoom. Dan teman-teman tentu saja akan join grup via WA. Sama halnya juga dengan teman-teman yang mungkin akan mengikuti SKB Perawat, teman-teman akan mendapatkan akses yang sama untuk materi terupdate yang bisa teman-teman lihat melalui via Google Drive. Kemudian teman-teman akan mengikuti 10 kali pertemuan live via Zoom dan juga teman-teman bisa join grup via WA. Untuk teman-teman yang mengikuti P3K, teman-teman bisa mendapatkan materi kompetensi yaitu manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian materi yang kedua yaitu terkait dengan kompetensi teknis. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti SKB, tentu saja teman-teman akan mendapatkan materi kesehatan umum, kemudian materi kesehatan khusus. Untuk teman-teman yang mengikuti P3K, khusus untuk materi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Sedangkan untuk yang kesehatan umum, bagi teman-teman yang mengikuti SKB bisa mendapatkan materi yang bisa teman-teman baca saja ya. Untuk kompetensi teknisnya dan kompetensi khususnya ini ya, teman-teman akan mendapatkan materi per sistem keperawatan, kemudian ada materi tambahan untuk belajar, modul latihan plus jawaban, link tryout dan video belajar, kemudian bonus kumpulan FR P3K tahun 2023. Untuk teman-teman yang join di SKB, teman-teman bisa mendapatkan yang pertama yaitu bonus referensi belajar tambahan, kemudian ada materi ASKEP dan materi yang diupdate, kemudian materi per sistem keperawatan, kemudian update materi berdasarkan kisi-kisi SKB, baik untuk teman-teman yang nurse maupun teman-teman yang D3 keperawatan. Kemudian terakhir, teman-teman bisa mendapatkan link tryout dan video belajarnya. Untuk materi per sistem keperawatannya, di sini admin sudah merangkumkan kira-kira materi-materi mana saja yang teman-teman harus persiapkan. Jadi teman-teman tinggal langsung belajar saja dari materi-materi yang sudah admin siapkan. Ada materi terkait dengan keperawatan anak, gawat darurat, gerontik, jiwa, keluarga, komunitas, manajemen, maternitas, kemudian medikal bedah. Itu adalah materi-materi yang akan teman-teman bisa untuk dapatkan. Nah, untuk teman-teman yang ingin join, teman-teman hanya dengan 200.000, teman-teman bisa mendapatkan semua fasilitas yang ada. Jangan lupa teman-teman bisa menghubungi admin di nomor 0851 6266 6811. Oke ya, soal ini mudah saja. Saat kunjungan rumah, perawat menjumpai perempuan berusia 75 tahun tinggal bersama keluarga. Keluarga mengatakan Kiren lebih banyak memilih diam di kamar, ya, cenderung marah dan tidak mau keluar kamar semenjak suaminya meninggal dunia. Keluarga sudah membantu untuk membersihkan kamar dan tempat tidur Kiren agar tidak berbau. Apakah pengkajian yang tepat pada kasus di atas? Kalau kita lihat di data ya, hanya diam di kamar, cenderung marah, tidak mau keluar kamar sejak suaminya meninggal, berarti ini sudah curiga namanya depresi. Makanya langsung pilih aja yang tingkat depresi. Nah, mudah saja ya teman-teman. Nanti untuk scale genetik depresinya teman-teman bisa baca saja di materi yang sudah saya bagikan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, nomor 4. Nah, ini keperawatan keluarga ya. Jadi kasus-kasus yang berhubungan dengan, lansia ya. Jadi kasus-kasus yang berhubungan dengan gerontik itu apa? Nah, seperti ini. Ada yang B, ada yang D ya. Kita lihat data-data yang paling dominan. Nah, apakah terkait gangguan mobilitas fisik atau yang lainnya, inkontinensia urin? Nah, oke, kita bahas ya. Seorang perempuan berusia 70 tahun tinggal di Pantai Werda sejak 1 tahun yang lalu. Nah, ini kalian lagi maaf ya, klien mengeluhkan badannya terasa lemas dan susah menjangkau toilet, sehingga sering ngompol di tempat duduk atau tempat tidur. Nah, tercium bau pesing dari pakaian dan kamar klien. Nah, ini sebenarnya data yang paling menonjol tuh di sini. Dia ini lemas, terus dia tidak bisa tahan untuk kencingnya, makanya tercium bau pesing dari pakaian dan kamar klien. Hasil pengkajian fungsional berdasarkan Descartes, klien termasuk dalam kategori D. Nah, kategori D itu apa nih teman-teman baca? Bisa di materi yang saya berikan. Nah, apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Ya, otomatis yang ini inkontinensia urin. Karena data yang paling menonjol bahas terkait dengan itu. Dia sering mengompol tempat tidur ya. Ditambah lagi dengan data tercium bau pesing dari pakaian dan kamar klien. Jadi data yang menonjol ini sebenarnya terkait dengan inkontinensia urin, bukan dengan gangguan mobilitas fisik ya. Kalau gangguan mobilitas fisik datanya cuma lemas, kemudian susah menjangkau toilet. Nah, tapi permasalahan yang paling utama muncul adalah dia sering ngompol di tempat duduk atau tempat tidur, kemudian tercium bau pesing dari pakaian dan kamar klien ya. Jadi data yang paling menonjol itu terkait dengan inkontinensia urin, bukan gangguan mobilitas fisik. Nah, seperti itu.
Oke, kita lanjut lagi ya. Nomor 5. Oke ya, seorang laki-laki berusia 75 tahun tinggal di Panti Werda sejak 1 minggu yang lalu. Klien mengeluh sering terbangun malam hari. Nah, ini pengeluhan pasien ini data yang paling utama. Penyebabnya tidak jelas dan sulit tidur kembali. Klien juga mengeluh lemah dan tidak bisa berkonsentrasi. Klien tampak khusus, konjungtiva pun pucat karena kurang tidur. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Ya otomatis yang gangguan pola tidur ya. Kalau keletihan, ya karena masalah tidak bisa tidur. Risiko cedera, kusut, pucat, lemah bisa juga, tapi permasalahan dasarnya adalah gangguan pola tidur. Ya, data di atas lebih banyak berbicara terkait dengan gangguan pola tidur dari pasien. Ya, intoleransi aktivitas bisa, tapi yang paling menonjol adalah gangguan pola tidur. Kalau kita bisa atasi gangguan pola tidur, maka yang semuanya bisa teratasi. Intoleransi aktivitas tidak ada, risiko cedera tidak ada, keletihan juga tidak ada. Ya, jadi seperti itu teman-teman, menentukan masalah keperawatan ini berarti melihat apa yang menjadi dasar dari setiap permasalahan yang ada di soal. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Soal nomor 6. Nah, oke, soal nomor 6. Seorang perempuan berusia 64 tahun tinggal di Panti Werda sejak 5 tahun. Klien mengalami katarak, gangguan gaya berjalan. Sejak saat itu, klien menggunakan tongkat untuk membantunya berjalan. Klien menyatakan tidak berani berjalan jauh karena takut jatuh, disebabkan lingkungan sekitar lantai yang berundak dan lantai yang licin. Ya, apakah diagnosis keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Nah, di soalnya sebenarnya sudah jelas nih. Dia ini takut jatuh karena lantainya berundak dan licin, ya. Berarti ini resiko jatuh. Nah, maka kita pilih yang option B, yaitu risiko jatuh. Ya, tidak mungkin kita pilih option C. Ya, jadi ada beda di modul juga. Ya, maaf, di modul juga yang saya bagikan sudah saya jelaskan apa yang dimaksudkan dengan risiko jatuh dan risiko cedera. Nah, kalau risiko jatuh itu artinya risiko fisik atau gangguan kesehatan akibat jatuh, ya. Jadi faktor penyebabnya itu adalah jatuh. Kalau risiko cedera itu faktor penyebabnya tuh bukan hanya jatuh tapi ada banyak hal lainnya ya. Jadi pengertiannya risiko yang mengalami bahaya atau kerusakan fisik yang menyebabkan seseorang tidak lagi sepenuhnya sehat dalam kondisi baik untuk cacat ya. Kemudian banyak faktor untuk penyebabnya selain jatuh. Nah, jadi kalau untuk risiko jatuh berarti penyebabnya adalah jatuh. Nah, untuk di luar jatuh itu risiko cedera. Nah, apabila yang penyebabnya yang lain berarti itu risiko cedera. Ya, kalau risiko jatuh berarti sudah jelas penyebabnya itu adalah jatuh. Nah, kalau risiko cedera penyebabnya itu di luar jatuh. Nah, simpelnya itu seperti itu. Oke, lanjut lagi nih ya. Nah, jatuh bukan cedera karena hal lainnya.